Cara mengatur keuangan ketika sudah menikah. Tenang aja, kalau udah nikah pasti ada aja rezekinya. Menikah adalah langkah penting dalam kehidupan yang membawa banyak perubahan. Perubahan emosional, sosial, hingga perubahan dalam pengelolaan keuangan. Rezeki memang pasti selalu ada aja. Namun kalau uang yang didapat nggak dikelola dengan baik, bisa jadi sebuah musibah. Makanya ketika dua orang bergabung dalam ikatan pernikahan, penting untuk memiliki rencana keuangan yang solid dengan mengatur keuangan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas keuangan dan membangun masa depan yang cerah dan dapat mengatasi tantangan hingga mencapai tujuan bersama pasangan. Kami akan membahas beberapa tips tentang cara mengatur keuangan ketika sudah menikah. Pertama, komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci dalam mengatur keuangan pernikahan. Keterbukaan antara suami dan istri untuk saling berbagi tentang jumlah pendapatan yang mereka hasilkan, pengeluaran, utang, dan tujuan keuangan dapat membantu menciptakan pemahaman bersama. Dengan berbicara secara terbuka, kamu dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana mengelola uang secara efektif. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci dalam mencapai kesepakatan mengenai pengelolaan uang. Saling mendengarkan dan berbagi pemikiran, harapan dan kekhawatiran masing-masing akan membantu kamu memahami pasangan kamu terhadap keuangan. Kedua, buatlah rencana keuangan bersama. Buatlah rencana keuangan bersama yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, apa impian pasangan, seperti apa? Seperti memiliki rumah, membeli kendaraan, atau merencanakan liburan. Jika sudah memiliki persetujuan rencana keuangan bersama, kamu bisa menyusun rencana keuangan yang terperinci dan realistis berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan tujuan keuangan antara kamu dan pasangan. Rencana ini dapat mencakup pembagian pengeluaran rutin, tabungan, investasi, dan pembayaran hutang. Pastikan untuk meninjau dan memperbaharui rencana keuangan secara berkala sesuai kebutuhan dan perubahan dalam hidup kamu. Dengan menetapkan tujuan bersama, kamu dapat mengalokasikan dana dengan lebih efisien dan bergerak menuju pencapaian tujuan bersama. 3. Gabungkan atau pisahkan keuangan kamu dan pasangan. Tahukah kamu, hal seperti ini seharusnya sudah kamu dan pasangan bicarakan saat merencanakan pernikahan. Karena setiap pasangan memiliki preferensi yang berbeda dalam menggabungkan atau memisahkan keuangan mereka. Beberapa pasangan memilih untuk memiliki rekening bersama, sementara yang lain memilih untuk mempertahankan rekening terpisah. Penting untuk membahas dan memutuskan bagaimana mengelola keuangan secara efektif berdasarkan kebutuhan dan preferensi kamu. Buatlah kesepakatan yang jelas antara kamu dan pasangan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. 4. Buat anggaran bulanan. Anggaran bulanan adalah alat penting dalam mengatur keuangan. Saat kamu memiliki pendapatan sebelum menikah pun, kamu sudah punya cara mengatur anggaran bulanan. Yang berbeda saat menentukan anggaran bulanan saat sudah menikah adalah kamu harus berdiskusi dengan pasangan tentang kebutuhan dan prioritas bulanannya. Kamu dapat membuat anggaran yang mencakup penghasilan dan pengeluaran bulanan kamu sebagai pasangan. Dalam anggaran tersebut, prioritaskan pengeluaran yang berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan bersama. Selain itu, kamu juga perlu mendiskusikan dan menetapkan batas pengeluaran yang wajar untuk kategori-kategori tertentu, seperti makanan, hiburan, atau liburan. Menetapkan batas ini akan membantu kamu mengendalikan pengeluaran dan memastikan bahwa uang kamu dialokasikan dengan bijak. Setelah itu, buatlah persetujuan dan pastikan untuk mengikutinya. Pastikan kamu meninjau anggaran secara rutin dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. 5. Prioritaskan pengeluaran. Prioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan bersama adalah langkah penting dalam mengatur keuangan pernikahan. Dengan memprioritaskan pengeluaran, kamu dapat mengalokasikan sumber daya keuangan dengan bijaksana dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Mulailah dengan mengelompokkan mana kebutuhan utama kamu sebagai pasangan, seperti biaya makan, tempat tinggal, transportasi, pakaian, perawatan kesehatan, dan pembayaran tagihan rutin. Pastikan kebutuhan ini terpenuhi sebelum mempertimbangkan pengeluaran lainnya. Coba diskusikan dengan pasangan dan cari cara untuk menguranginya. Misalnya, hindari pembelian impulsif atau makan di luar terlalu sering. Dengan memprioritaskan pengeluaran, kamu dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk tujuan jangka panjang, seperti menabung untuk hari tua atau mengatur dana pendidikan anak. Setiap bulannya kamu dapat meninjau rutin pengeluaran untuk memastikan bahwa pengeluaranmu sudah sesuai dengan anggaran yang ditentukan sejak awal. Dengan melakukan peninjauan rutin, kamu dapat memastikan bahwa pengeluaran kamu selaras dengan kebutuhan dan tujuan bersama. 6. Tangani hutang dengan bijaksana. Hutang adalah salah satu sumber masalah yang menyebabkan kesalahpahaman antar kamu dan pasangan. Jika kamu atau pasangan memiliki utang, pastikan kamu dan pasangan saling terbuka sejak awal menikah. Berikan penjelasan dan alasan yang dapat diterima oleh pasangan. Kamu sebagai pasangan juga harus membantu mengatur rencana untuk melunasi hutang tersebut. Pastikan kamu memprioritaskan pembayaran utang dengan bunga tinggi terlebih dulu, diskusikan strategi pembayaran utang bersama, dan tetap disiplin dalam mengikuti rencana tersebut.
7. Tabungan darurat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita dan pasangan hari ini, besok maupun lusa. Untuk mengantisipasi kejadian atau keperluan yang mendesak, maka kamu perlu menyisihkan sebagian dari penghasilanmu dan pasangan untuk menjadi dana darurat. Masukkan dana darurat sebagai tabungan prioritas dalam bagian dari rencana keuangan kamu. Dana yang sudah tersimpan, dana yang cukup untuk menutupi biaya hidup selama 3 bulan, 6 bulan jika terjadi keadaan darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Hitunglah total pengeluaran bulanan yang kamu sebagai pasangan keluarkan, termasuk tagihan rutin makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Kalikan jumlah tersebut dengan jumlah bulan yang kamu inginkan sebagai cadangan tabungan darurat kamu. Setelah kamu merasa telah mencapai jumlah tabungan darurat yang cukup, jangan gunakan dana tersebut kecuali dalam keadaan darurat yang sebenarnya. Tetap pertahankan dan perbarui tabungan darurat kamu secara berkala untuk memastikan jumlahnya tetap sesuai dengan kebutuhan kamu. Tabungan darurat memberikan rasa aman dan perlindungan keuangan bagi keluarga kamu. 8. Buatlah asuransi untuk kamu dan pasangan. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kerugian lainnya untuk melindungi keluarga kamu dari resiko keuangan. Mengumpulkan dana darurat saja tidak cukup jika yang kamu hadapi adalah masalah yang menimbulkan kerugian yang tak terduga seperti kebakaran, kecelakaan, dan jatuh sakit. Memiliki asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan pasangan adalah langkah penting dalam mengelola risiko finansial. Pastikan untuk memahami syarat dan ketentuan polis asuransi serta mengajukan pertanyaan kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan sebelum membeli polis. Caranya dengan melakukan riset dan buat perbandingan premi antara penyedia jasa asuransi yang kamu inginkan sebelum benar-benar menetapkan pada satu pilihan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran keluarga kamu. 9. Investasikan uang kamu. Selain menabung, pertimbangkan untuk berinvestasi uang kamu agar dapat tumbuh seiring waktu. Sebelum melakukan investasi, lakukan penelitian dan edukasi tentang jenis investasi yang akan kamu mulai dengan mempelajari tentang historis, risiko, dan potensi pengembalian investasi tersebut. Gunakan sumber informasi yang terpercaya dan konsultasikan dengan penasihat keuangan jika perlu. Jika kamu sudah merasa menemukan jenis investasi yang sesuai, mulailah dengan investasi yang sesuai dengan kemampuan keuanganmu. Jangan terlalu berlebihan dalam menginvestasikan uangmu, karena investasi tidak selalu menjamin kamu mendapat keuntungan sehingga kamu harus siap juga untuk kehilangan uang yang sudah kamu investasikan. Mulailah dengan menentukan jumlah yang sanggup kamu tanggung dan tingkatkan secara berkala seiring waktu. 10. Evaluasi dan tinjau rutin. Melakukan peninjauan keuangan kamu secara rutin bersama pasangan sangat penting. Evaluasi perkembangan keuangan kamu, revisi tujuan jika perlu, dan lakukan penyesuaian pada rencana keuangan kamu menghadapi perubahan dalam kehidupan seperti kelahiran anak, kenaikan gaji, atau perubahan pekerjaan adalah penting untuk menyesuaikan rencana keuangan kamu. Selain meninjau keuanganmu, kamu juga perlu melakukan peninjauan berkala terhadap portofolio investasi kamu. Tinjau kembali kinerja investasi, risiko, dan tujuan keuangan kamu. Sesuaikan portofolio kamu jika diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang kamu. Dengan melakukan peninjauan rutin, kamu dapat memastikan bahwa pengeluaran kamu selaras dengan kebutuhan dan tujuan bersama. 11. Bagi tanggung jawab keuangan antara kamu dan pasangan. Pembagian tugas dan tanggung jawab keuangan ini akan membangun kepercayaan antara kamu dan pasangan. Tentukan siapa yang akan mengelola pembayaran tagihan, siapa yang akan mengatur investasi, dan siapa yang akan memantau anggaran. Setelah mencapai kesepakatan tentang pengelolaan keuangan, penting untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana tersebut. Patuhi anggaran yang telah kamu tetapkan, bayar tagihan tepat waktu, dan lakukan pengelolaan keuangan dengan tanggung jawab. Dengan membagi tanggung jawab, kamu dapat saling mendukung dan mencegah kelelahan atau kesalahan dalam mengelola keuangan. Jaga komitmen kamu untuk mencapai tujuan keuangan bersama. 12. Carilah bantuan jika diperlukan. Jika kamu atau pasangan menghadapi kesulitan keuangan atau merasa kewalahan dalam mengatur keuangan pernikahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Sering sekali rencana keuangan yang sudah kamu dan pasangan rancang hancur karena kesalahpahaman atau kesalahan ketika mengambil keputusan yang didorong oleh emosi. Pikirkan secara rasional dan pertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan besar yang berkaitan dengan keuangan seperti pembelian properti, mobil, atau investasi besar lainnya. Diskusikan dengan pasangan dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan.
konsultasikan dengan penasehat keuangan atau ahli keuangan yang dapat memberikan saran yang tepat untuk situasi kamu. Mereka dapat membantu menyusun strategi keuangan yang sesuai dengan situasi kamu dan membantu mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Itu tadi 12 tips tentang cara mengatur keuangan ketika sudah menikah. Mengatur keuangan setelah menikah adalah proses yang akan kalian hadapi setiap hari sampai hari tua. Penting untuk membangun kebiasaan yang baik, berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Sehingga perlunya merencanakan, memprioritaskan, dan mengelola keuangan secara efektif, kamu dapat menciptakan kestabilan keuangan untuk masa depan bersama pasangan kamu. Buatlah rencana keuangan yang sesuai dengan pemasukanmu dan pasangan. Ingatlah bahwa setiap pasangan memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Jadi penting untuk menyesuaikan rencana keuangan sesuai dengan situasi kamu sendiri. Dengan kerja keras dan kesabaran, kamu dapat mencapai tujuan keuangan dan membangun kehidupan yang mapan secara finansial. Semoga dengan mengikuti tips di atas, kamu dapat menciptakan stabilitas keuangan yang kokoh dan membangun masa depan yang cerah bersama pasangan kamu. Jika kamu merasa tips yang kami berikan dapat membantu kamu dalam mengatur keuangan setelah menikah, kami akan sangat senang memberikan langkah-langkah selanjutnya untuk kamu mencapai kematangan untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan lupa untuk beritahu kami apa yang kamu dapatkan dari video ini. Sampai sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen jika kamu suka dengan konten ini. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video yang bisa memperkaya mindset kamu untuk mewujudkan pertanyaan di kepalamu, kapan kaya? See ya in the next video.